Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojali Rifkal Amri, NIM 4190082, kelas D, untuk UAS praktikum teknik tenaga listrik. Akan mepresentasikan tentang tugas UAS kali ini yang berjudul generator sinkron dan generator asinkron. Selanjutnya di sini adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian start dan delta, contoh soal dan rumus, dan penggunaan generator. Yang pertama, prinsip kerja. Prinsip kerja generator yaitu alat elektronika yang berfungsi buat mengubah input berupa energi kinetik jadi gelombang listrik yang berlangsung secara terus-menerus atau satu kali terhadap input. Gelombang yang dipertemukan ini akan menimbulkan beda potensial, jadi akan terbentuk aliran elektron dari kutub negatif ke positif. Untuk selanjutnya yaitu generator sinkron. Itu generator dibagi dua, generator sinkron dan asinkron. Yang pertama, yang generator sinkron yaitu bisa dipakai sebagai pembangkit listrik AC. Kata sinkron ini dimaksud adalah frekuensi listrik AC yang dihasilkan adalah sinkron, selaras dengan putaran generator yang tersebut. Selanjutnya, generator asinkron yang menggunakan prinsip motor asinkron untuk menghasilkan listrik. Motor asinkron biasa kita sebut dengan induction motor atau electric motor, adalah perangkat mekanik yang digunakan untuk mengonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Selanjutnya yaitu komponen generator sinkron. Yang pertama yaitu stator. Stator atau armatur adalah bagian generator yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari motor. Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui armatur. Komponen ini berbentuk sebuah rangka silinder dengan lilitan kawat konduktor yang banyak. Armatur selalu diam, tidak bergerak, oleh karena itu komponen ini juga disebut dengan stator. Lilitan armatur generator dalam Y dan titik netral dihubungkan ke tanah. Yang kedua yaitu rotor. Pada generator sinkron, arus DC diterapkan lilitan rotor untuk menghasilkan dan magnet rotor. Rotor generator diputar oleh prime mover menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet besar. Yang selanjutnya, komponen generator asinkron. Yang pertama, stator. Komponen stator adalah bagian terluar dari generator yang merupakan bagian yang diam dan mengalirkan arus. Stator terdiri dari atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Alur pada tumpukan laminasi inti dibentuk dari lembaran kertas. Tiap elemen laminasi inti dibentuk dari lembaran besi. Tiap lembaran besi tersebut memiliki beberapa alur dan beberapa lubang pengikat untuk menyatukan inti. Belitan stator yang telah dilekatkan pada jangkang luar untuk generator asinkron 3 fasa. 2. Rotor generator asinkron pada fasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rotor sangkar squirrel cage rotor dan rotor belitan wound rotor. Rotor sangkar terdiri dari susulan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot yang terdapat pada permukaan rotor, dan tiap-tiap ujungnya dihubung singkat dengan menggunakan sorting rings. Selanjutnya yaitu analisa rangkaian start delta. Berikut adalah gambar dari rangkaian start delta. Ujung belitan stator dihubungkan bersama pada satu titik. Tegangan 3 fasa diterapkan ke awal belitan. Nilai arus masuk di koneksi delta lebih kuat. Koneksi bintang berarti ringkasan ujung belitan stator. Tegangan diterapkan ke awal setiap belitan. Gulungan dihubungkan secara seri dengan sel tertutup, membentuk koneksi segitiga baris kontak yang terminal disusun secara paralel terhadap satu sama lain. Misalnya awal pin 1 adalah ujung ground 1. Daya listrik disuplai ke
Gelitan stator menciptakan rotasi medan magnet yang mengarah ke pergerakan rotor. Torsi setelah koneksi motor listrik 3 fase tidak cukup untuk memulai peningkatan elemen berputar dicapai dengan menggunakan elemen tambahan. Contoh soal dan rumus. Untuk yang pertama itu soal. Di sini saya ada soal sebuah generator sinkron punya 12 kutub. Berapa sudut mekanis ditunjukkan dengan 180 derajat listrik? Jawab, sudut mekanis antara kutub utara dan kutub selatan adalah amek 360 sudut mekanis 30 derajat. 12 kutub ini menunjukkan 180 derajat listrik. Alti sama dengan P 12 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk rumus generator sinkron, untuk frekuensinya bisa dilihat, dan untuk tegangannya, terus untuk torsi dan daya bisa dilihat. Untuk selanjutnya rumus dari generator asinkron, yaitu frekuensi, torsi elektromagnetis, slip, dan nilai efisiensinya. Generator sinkron sebagai pembangkit energi listrik. Di Indonesia terdapat banyak sekali tentang pembangkit tenaga listrik, ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga air yang digerakkan oleh tenaga air. Air ini ditampung pada sebuah dam dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator untuk memutar turbin tersebut sehingga rotor generator berputar. Akibat perputaran rotor pada generator ini, maka timbul tegangan pada kumparan jangkar generator. Pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin dihubungkan ke turbin generator. Ketika kincir berputar di tiup angin, turbin juga ikut berputar dan menggerakkan rotor ke generator sehingga menghasilkan energi listrik pada kumparan jangkar generator. Yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Generator digerakkan oleh tenaga uap air yang dipanaskan dengan bahan bakar batu bara. Uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin generator. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.